Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dilanjutkan pembahasan dari materi bab 1 mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada video pertama sudah dijelaskan bagaimana makna hak dan kewajiban warga negara itu. Kemudian pada video kedua kita juga sudah membahas substansi hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila. Nah, pada video lanjutan ini, video yang ketiga, kita akan membahas dua submateri sekaligus, yaitu mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Untuk itu, sebelum kita ke materi, mari kita lihat dulu kompetensi dasar. Ada 4 kompetensi dasar yang meliputi sikap spiritual, sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi, setelah melihat video ini dan melakukan pembelajaran, diharapkan kalian bisa menganalisis faktor penyebab kasus pelanggaran hak warga negara, menganalisis contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara, sekaligus upaya penanganannya, kemudian juga bisa menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Itulah tadi indikator pencapaian kompetensi pengetahuan. Baik, kita langsung saja ke materi kita. Yang pertama, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negaranya sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu dapat disebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, karena sikap egois, terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Faktor yang kedua adalah karena rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Faktor yang ketiga adalah adanya sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Yang keempat, karena adanya penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Yang kelima, faktornya adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum.
Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus yang lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Faktor berikutnya adalah adanya penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentu pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Inilah merupakan contoh pelanggaran hak warga negara yang disebabkan karena kemajuan teknologi. Itu tadi faktor-faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak warga negara. Anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara. Misalnya, pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka menjadi putus sekolah, dan akibatnya mereka menjadi anak jalanan. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Masih terjadi kasus salah tangkap. Perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi. Ini merupakan bukti bahwa pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu belum sepenuhnya dilaksanakan. Berikutnya, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwasanya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Contoh yang lain adalah makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Padahal pasal 28A sampai J Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin keberadaan hak asasi manusia. Berikutnya, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Padahal dalam pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwasanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Selanjutnya, angka putus sekolah yang cukup tinggi. Ini mengindikasikan bahwa belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Itulah tadi contoh-contoh pelanggaran terhadap hak warga negara yang bisa kita lihat dari kondisi yang terjadi pada saat ini. Kalau tadi adalah kasus pelanggaran hak warga negara, kita lihat sekarang kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pada kenyataannya, saat ini masih banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan karena tingginya egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana mendapatkan haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Contohnya apa pelanggaran kewajiban itu? Membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Itulah contoh-contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Dampaknya, pengingkaran kewajiban ini
Jika tidak segera diatasi, tentu akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu, pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara. Sehingga tentu berkaitan, jika tidak dilaksanakan kewajibannya, maka pemenuhannya akan hak juga akan terhambat. Nah, bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan kasus-kasus yang tadi? Kita lihat, tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah tentunya dengan mencegah timbulnya faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Berikut ini adalah upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Pertama, adanya supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga negara yang berwenang mengatasi masalah itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Itulah tadi upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Namun selain pencegahan, pemerintah juga telah menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum. Yang terakhir, kita akan membahas bagaimana membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tentu tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Tentunya sikap itu bisa kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Berarti mulai saat ini kalian tentu harus bisa menampilkan perilaku yang mendukung upaya pemerintah untuk pemenuhan hak dan juga kewajiban warga negara. Karena tanpa adanya perilaku yang mendukung dari warga negara, maka juga akan sia-sia upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Itulah tadi pembahasan dari materi kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan dicantumkan, didiskusikan dalam forum kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.